untuk mengkaji gejala sosial. Nah, kalian tahu bahwa saat kalian memasuki di SMA 2 pada materi sosiologi ini mungkin di kelas saya sudah saya jelaskan lewat video YouTube tentang materi yang akan dipelajari selama 1 tahun ke depan. Ada 7 ATP. Kemudian di kelasnya Pak Afri juga sudah dijelaskan tentang materi yang akan dipelajari selama 1 tahun ke depan. Jadi nanti kita akan bersama-sama belajar pada pertemuan ini. Kemudian di dalam proses pembelajaran, karena kita masih masa pandemi, anak-anak, kita baru bisa secara daring. Nah, pada kesempatan ini kita bisa secara live, jadi kita bisa berbincang-bincang, ngomong-ngomong, atau mungkin kita bisa berbagi pengetahuan, atau mungkin selama 3 minggu kalian mendapatkan mata pelajaran sosiologi ini ada kesulitan, mumpung kesempatan Anda bisa ketemu dengan saya, kalian bisa menanyakan secara langsung ya. Nah, saya cukup berbangga anak-anakku yang kelas FGHIJ ya bisa bergabung dengan kelas ini. Meskipun ini harusnya baru sekitar 200-an 7 ya, harusnya 350 ya. Harusnya ini kesempatan yang kalian manfaatkan dengan baik. Anak-anak, kalian telah mendapatkan mata pelajaran sosiologi yang belum pernah kalian terima di SMP ya. Tentu ini merupakan hal yang baru bagi kalian. Nah, kita tahu bahwa sosiologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial ya. Cabang dari ilmu sosial yang masih muda usianya dibandingkan dengan ilmu sosial yang lain seperti sejarah, geografi, ekonomi. Ini sosiologi paling belakang. Namun sosiologi ini di pembelajaran SMA sangat kuat posisinya, ya. Bahkan di sekolah penggerak ini diberikan di kelas 10 semuanya ya. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa merupakan masih muda usianya ya. Kalian masih ingat dipopulerkan oleh seorang ahli filsafat dari Perancis ya. Kalian tahu anak-anak tokoh yang terkenal dengan julukan Bapak Sosiologi itu siapa? Ya, boleh ngacung ya. Ini kan kita untuk pretest mulai masuk pelajaran ini kan kita banyak tanya jawab ya. Coba siapa yang terkenal dengan julukan Bapak Sosiologi? Ya, Sabrina atau ngacungkan tangan ya biar nanti oleh masnya di ya. Oh banyak semua. Oke. Boleh dipilih salah satu mungkin Mas? Ya, Sabrina? Iya. Tok yang dikenal dengan julukan Bapak Sosiologi bahkan karya yang terkenal tentang masyarakat ya. Oke, silakan Sabrina dari kelas 10 E. Ya, coba Sabrina. Bapak Sosiologi Dunia yaitu Bapak Auguste Comte dengan karyanya yang terkenal adalah Cours de Philosophie. Oke, bagus ya. Sabrina 10E ya, absen 35 ya. Cours de Philosophie positif ya. Jadi mengandung makna bahwa di dalam mempelajari masyarakat itu ada tahapan-tahapan yang dilalui sampai dengan tahapan yang ilmiah ya. Nah, kita tahu bahwa salah satu karya Comte yang terkenal tentang masyarakat. Coba Nana, objek penelitian sosiologi itu apa? Apa objek penelitian sosiologi? Ya, apa objek penelitian secara umum apa? Tunjukkan jari, iya, yang ngacung itu Mas Dafri. Bisa diambil? Iya, silakan. Objek yang untuk penelitian sosiologi yaitu masyarakat dengan fenomena dan gejala sosialnya.
terdiri dari objek material yang tampak dan abstrak yang tak tampak. Iya, oke, bagus ya. Jadi objeknya adalah masyarakat. Jadi bukan manusia ya. Kalau manusia itu objek antropologi. Jadi kalau objek penelitian itu masyarakat, jadi sudah sekumpulan manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang masyarakat, anak-anak, kalian tahu apa itu pengertian masyarakat? Apa pengertian masyarakat? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian masyarakat? Masyarakat adalah salah satu objek penelitian sosiologi. Masyarakat dengan fenomena dan gejala sosialnya. Apa itu pengertian masyarakat? Ini Mas Ilham Rifki dari 10C ya. Silakan ya, Mas Rifki. Ya. Pengertian dari masyarakat adalah sekelompok orang yang berada di satu tempat yang sama, di mana terjadi interaksi antar individu yang terdapat di kelompok tersebut. Oke, bagus ya. Jawaban dari Mas Ilham Rifki dari 10C ya. Jadi saya tambahkan, jadi masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi waktunya cukup lama. Jadi kalau waktunya singkat itu bukan masyarakat anak-anak ya. Kalau waktunya singkat itu namanya apa? Kerumunan. Nah, kerumunan. Jadi sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama dan mereka saling berinteraksi, berhubungan ya. Kemudian diikat oleh adanya nilai dan norma. Jadi kalau masyarakat itu nanti sudah bertahan lama, nanti akan menghasilkan sebuah apa, Nana? Menghasilkan apa? Sebuah kebudayaan ya. Jadi maka dikatakan bahwa masyarakat dan budaya itu merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan. Jadi tidak ada masyarakat tanpa budaya dan budaya pun tidak akan tumbuh tanpa masyarakat. Itu objek penelitian sosiologi. Nah, sekarang kita akan mengkaji bahwa sosiologi sebagai ilmu mengkaji gejala sosial. Nah, tentu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu kan mempunyai ciri-ciri ya, atau memiliki karakteristik. Kalian masih ingat ada karakteristik sosiologi sebagai ilmu? Ada bersifat empiris, kemudian ada teoritis, ada non-etis, ada kumulatif. Nah, sekarang Bu Rini tanya, apa arti kata empiris, anak-anak? Coba siapa yang bisa jawab? Kata empiris. Ini banyak yang ngacung. Mas Dafri bisa di salah satu. Sarah 10C. Boleh Mbak Sarah? Dicoba, Sarah. Oke. Oh, Salwa. Oke, Salwa 10F. Boleh. Coba Salwa 10F. Kenapa dikatakan empiris? Dikatakan empiris karena fenomena yang disampaikan berdasarkan penemuan hasil observasi dan tidak bersifat spekulatif atau hanya sekedar pendapat berdasarkan teori. Oke, jadi bagus untuk Mbak Salwa. Jadi artinya kata empiris itu bahwa di dalam penyelidikannya itu sosiologi berdasarkan hasil observasi atau pengamatan dalam masyarakat ya, sehingga hasilnya objektif, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dan ada juga ciri-ciri yang lain, saya kira nanti bisa dipelajari, kemarin saya jelaskan anak. Ya. Kemudian hakikat sosiologi ya, di samping ada karakteristik, ada beberapa hakikat sosiologi sebagai ilmu. Kenapa sosiologi itu dikatakan bersifat kategoris, anak-anak? Kenapa dikatakan kategoris? Ada yang bisa jawab? Ya. Kategoris. Ini ada lagi Mas Dafri, bisa di salah satu. Oke. Ya, Mbak Azizah dari 10F. Ya, Azizah.
Kenapa dikatakan kategoris ini? Karena ilmu sosiologi membatasi diri pada kejadian saat ini saja, bukan apa yang seharusnya terjadi. Oke, bagus. Jadi karena sosiologi itu mempelajari fakta dan realitas yang saat ini terjadi, maka dikatakan kategoris, artinya bahwa yang dipelajari dalam sosiologi ini adalah peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi ya, bukan yang seharusnya akan terjadi, jadi bukan meramal. Nah, sekarang kan baru marak ya berbagai fenomena gejala sosial ya, artinya bahwa peristiwa yang saat ini yang kita amati, bukan kita mengungkapkan meramal peristiwa yang akan datang, bukan kita mengungkap peristiwa masa lampau, tetapi fakta yang saat ini terjadi. Jadi anak-anak memang di dalam program sekolah penggerak ini anak memang dalam pembelajaran ini mumpung kita bisa live ya, secara langsung memang kita menekankan pada penilaian proses ya. Jadi artinya kita mengevaluasi, mengetahui sejauh mana kemampuan yang telah kamu pelajari sehingga nanti kedepannya kalian betul-betul paham ya. Jadi menekankan proses. Jadi saat tadi kita tanya jawab itu termasuk penilaian proses. Jadi saat pembelajaran kita adakan sesi tanya jawab. Oke. Kemudian salah satu hakikat lagi ya anak-anak. Kita akan cek ya. Coba ayo mana 10 yang FGHIJ ya. Ya, yuk kita pingin tahu ini Bu Rini ya. Kenapa awalnya sosiologi merupakan ilmu yang teoritis, kemudian perkembangan selanjutnya merupakan ilmu terapan atau applied science. Kenapa ini? Bisa mencoba yang kelas kelanjutannya? Kita ingin mengetahui. Pada awalnya, sosiologi merupakan ilmu murni karena berupa teori-teori ilmu pengetahuan. Kemudian berkembang menjadi ilmu terapan karena sosiologi mampu memecahkan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Oke, bagus. Jadi artinya memang awalnya sebuah teori anak. Jadi seperti kalau dulu orang mengatakan ilmu yang bersifat hafalan ya. Jadi kalau siswa yang tidak paham, sosiologi itu membosankan kan hafalan. Padahal kita tahu anak bahwa sosiologi itu dalam berkembangnya mampu memecahkan berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam masyarakat atau dikatakan applied science. Itu tentang hakikat sosiologi. Nah, sekarang kita akan review materi tentang sosiologi mengkaji gejala sosial ya. Sosiologi mengkaji gejala sosial. Kita tahu bahwa sosiologi ini menghadapi berbagai macam fenomena permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Nah, tadi dikatakan kalian telah mempelajari tentang ruang lingkup sosiologi sebagai ilmu, mulai dari objeknya, kemudian sifat dan hakikatnya. Sekarang kita akan mengkaji gejala sosialnya. Nah, coba anak-anak tahu apa atau yang dimaksud dengan gejala sosial itu apa ya? Apa pengertian gejala sosial? Ada yang bisa tahu? Ini banyak sekali, Mas Dafri. Boleh di salah satu, oke. Apa itu gejala sosial? Oke, Mbak 10H ya. Mbak Arifah dari 10H, silahkan Mbak Arifah, absen 3 dari 10H. Ya. Apa itu gejala sosial? Pengertian gejala sosial adalah bagian dari realitas sosial masyarakat, muncul akibat terjadinya interaksi sosial. Gejala sosial yang tak dikehendaki adalah disebut juga dengan masalah sosial. Oke, bagus dari Mbak Arifah. Jadi gejala sosial itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat akibat adanya interaksi sosial. Jadi kalau interaksi sosial mereka itu negatif atau proses mereka berinteraksi itu menunjukkan perilaku yang negatif, maka akan menimbulkan sebuah masalah sosial, ya. Tetapi tidak semua gejala sosial itu bersifat negatif, karena gejala sosial itu adalah peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat.
mereka berinteraksi, berhubungan, baik itu interaksi secara tatap muka atau dikatakan gejala mikro ya, masih ingat ya? Gejala mikro itu kan interaksi secara tatap muka, misalnya dalam keluarga, dalam pertemanan, persahabatan. Ada juga gejala sosial yang meso, tengah, dalam apa Nana? Dalam sebuah organisasi. Bisa organisasi profesi, bisa organisasi hobi, bagaimana proses berinteraksinya. Ada juga gejala sosial yang bersifat makro. Kalau makro berarti apa anak-anak? Lingkupnya internasional ya, bisa organisasi PBB, ada MEE, ada organisasi-organisasi tingkat antar negara. Itu tingkatan gejala sosial. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenal gejala sosial yang menimbulkan masalah sosial ya, anak. Ada berbagai proses interaksi dalam masyarakat itu ternyata tidak semua proses interaksi yang berlangsung itu menimbulkan sebuah perilaku yang positif. Ternyata ada beberapa perilaku negatif. Nah, mungkin Mas Afri bisa ditayangkan, Mas Afri, pada Mas Afri, pada 10.1.2 Mas, ya, yang 10.1.2. Ya, oke. Ya, kita review kembali anak, bisa lihat tayangan pada PPT ya, 10.2 Mas, nomor 2 Mas. Oke. Nah. Oke, kita ambil yang slide nomor 2 dari bawah Mas. Oke. Bisa langsung atau slide show? Mungkin slide yang ke ya, pengertian sudah. Oke, lanjut aja. Nah, terus enter Mas. Ya. Kalau ciri udah cukup, oke, lanjut. Ya, tadi tingkatan sudah kita bahas, anak tingkatan gejala sosial ya. Lanjut Mas Dafri. Oke, anak, kita lihat pada contoh gejala sosial ya. Jadi tadi dikatakan oleh salah satu teman kalian bahwa kalau perilaku manusia yang negatif kan menimbulkan sebuah masalah sosial ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh gejala sosial. Yang pertama, kependudukan. Kalian tahu anak bahwa pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tidak diimbangi dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai, baik itu dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor berbagai sektor kehidupan manusia, maka akan berdampak pada kesenjangan sosial, yaitu perbedaan taraf kehidupan antara masyarakat golongan kelas atas dengan masyarakat golongan kelas bawah, ketidakseimbangan. Masyarakat yang kondisi ekonominya kuat semakin menguat, sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya lemah semakin terpuruk, maka akan memicu sebuah kesenjangan sosial. Lanjut, enter berikutnya. Nah, kemudian di samping permasalahan kependudukan anak, ada juga kejahatan. Anak tahu kata kunci kejahatan itu adalah suatu bentuk perilaku yang melanggar hukum. Jadi kata kuncinya melanggar hukum. Ini ada beberapa bentuk kejahatan. Yang pertama, kejahatan tanpa korban. Berarti apa, Nana? Yang menjadi korban adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Misalnya apa? Mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi minuman keras. Nah, ini yang menjadi korban adalah individu mereka sendiri. Kemudian ada kejahatan terorganisasi. Bisa juga ini jaringan yang sudah di berbagai negara, misalnya ada penyelundupan narkoba, kejahatan misalnya ada penyelundupan obat-obat terlarang. Ya. Ini termasuk terorganisasi oleh berbagai negara. Ada juga kejahatan kerah putih atau white
color crime. Apa artinya? Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpandang atau orang-orang konglomerat atau kelas atas. Kemudian ada kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Kejahatan yang dilakukan oleh golongan menengah ke bawah. Nah, sekarang Bu Rini akan tanya coba anak. Kejahatan kerah putih atau white collar crime itu contohnya apa ya? Yang bisa memberikan contoh white collar crime. Ini banyak yang ngajeng Mas Davri. Bisa ya salah satu? Ya Mbak Anastiti dari 10D. Apa tuh white collar itu contohnya apa Mbak? White collar crime. Kejahatan kerah putih. Apa contohnya? Ya, Mbak 10D, Mbak siapa? Feisya Diana. Contohnya apa? Korupsi, Bu. Korupsi. Ya, korupsi, kolusi, nepotisme ya. Oke. Sekarang contoh yang blue collar crime, kejahatan golongan kelas menengah ke bawah. Ya, contohnya apa coba? Yang lain coba? Kelas 10 yang lain? Ya, Mas yang laki-laki itu Mas apa itu? Mas Zelda ya? Zelda itu siapa ini? Ya. Zelda, 10B, Mas Alvestin. Mbak, contohnya apa Mas yang blue collar crime, Mas Alvestin? Copet sama begal, Bu. Copet sama begal. Oke, atau mungkin apa lagi selain itu? Selain copet begal apa lagi ya, Nana? Yang menengah bawah? Mencuri, Bu. Mencuri, ya. Atau mungkin pegawai buruh bangunan ya, buruh pabrik ya. Jadi Ya. yang seragam biru-biru itu loh, ya itu termasuk blue collar crime ya. Jadi inilah anak-anak jadi contoh kejahatan ya. Di samping permasalahan kependudukan, kejahatan ada lagi anak-anak permasalahan apa anak? Satunya apa? Pencemaran lingkungan ya. Coba kalian bisa menjelaskan kenapa pencemaran lingkungan menjadi salah satu masalah yang saat ini sedang menguat. Kenapa ini? Kalian bisa menjelaskan? Pencemaran lingkungan menjadi salah satu gejala sosial yang saat ini sedang banyak terjadi di masyarakat ya. Ada yang bisa menjelaskan untuk pencemaran lingkungan ini? Bisa ngacungkan, lambaikan tangan. Ya. Pencemaran lingkungan, ya ada satu ini ngacungnya kok. Anas lagi ya, Mas Anas ya. Kok wajahnya gelap ini Mas Anas dari kelas 10H? Oh lah Masnya, oke. Coba Anas silahkan Mas Anas dari kelas 10H, absen 2. Ya. Lain kali kalau Zoom wajahnya yang jelas ya Mas ya, biar kelihatan gantengnya loh Mas. Ini jadi Bu Rini nggak bisa lihat wajah ganteng kamu ini. Itu Pak Afri juga lihat loh ya. Ini Pak Afri juga mendampingi Bu Rini loh ya. Ayo, silakan Mas Anas Fadilah Yusuf 10H. Oh, kok kabur gimana? Aduh, di dalam ganteng kok malah melayui piye? Ayo coba, yuk siapa yang menggantikan? Malah diganti ikon tengkorak itu Anas sih gimana ini Anas? Ayo. Ya yang lain ayo. Nah, ini ada Pak Afri juga menilai loh ya. Ini Pak Afri di samping Bu Rini nih. Ayo. Coba. Kenapa pencemaran lingkungan menjadi salah satu gejala sosial yang marak terjadi nih? Ayo, siapa ini? Lambaikan tangan. Tadi Anas larikan. Ayo yang 10I, 10H. Nanti diambil alih 10 ABCDE loh ya. Ayo. Mana ini? Mana lambaian tangannya mana? Prima Putri 10D? Ya. Prima atau siapa ini?
Kenapa ini pencemaran lingkungan menjadi salah satu gejala sosial yang harus diatasi nih? Kenapa ini? Tersembunyi semuanya mana? Yuk, Azizah lagi, Bu Azizah Putri. Kok gede ngacung ya? Ayo, mana nih? Anas sudah tampil? Ya, Anas tadi yang 10J tadi ya? Oke, yuk Anas. Nah, udah kelihatan nih. Ya, gimana? Ayo Anas, jelaskan. Nah, udah kelihatan wajah gantengnya ini. Ya, coba jelaskan Anas. Iya, Bu. Karena pencemaran lingkungan bisa berdampak ke terjadinya masalah-masalah sosial lain. Contohnya dengan tercemarnya air bisa membuat pasokan air di suatu daerah menjadi terbatas dan menyebabkan kelangkaan sehingga bisa terjadi kriminalitas hanya untuk mendapatkan air. Oke, bagus ya Mas Anas ya. Ternyata itu ya. Oke, Nana, kita telah mempelajari contoh gejala sosial. Sekarang kita buka sesi pertanyaan ya. Kita telah mempelajari dua slide dulu ya. Yang pertama tadi ruang lingkup sosiologi sebagai ilmu, yang kedua tentang sosiologi mengkaji gejala sosial. Nah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Boleh tanya. Kalau nggak tanya, nanti akan kita lanjut tentang fungsi sosiologi mengkaji gejala sosial ya. Ada pertanyaan anak? Silakan. Ngacung ya, boleh tanya ya. Ya, ada yang kalau nggak tanya berarti saya anggap mudeng loh ya. Ya, siapa yang bertanya boleh silakan. Yang bertanya dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen ya. Nanti poin plus nilai buat kalian bagi yang aktif untuk memberikan pertanyaan loh ya. Oke, yuk silakan. Kita beri waktu 2 detik ya. Atau 1 menit Pak Maji ya? Oke. Oh 1 menit. Oh ya, kita beri waktu 1 menit. Oke. Nanti kalau 1 detik kan, iya oke. 2 menit. 1 menit aja Pak Mati ya. Nanti enggak, kita materi berikutnya enggak nyambung. Oke. 1 menit. Yang bertanya ada poin plus nilai. Nanti kalau ada teman yang bertanya, terus teman lainnya bisa menjawab pertanyaan temannya, berarti nanti ada poin plus nilai juga ya. Oke, jadi ada plus nilai. Oke, Mas Ilham Rifki, ya 10J nomor 14 ya. 10J nomor 14 Pak Afri. Oke. Silakan Mas Ilham. Pertanyaannya apa Mas Ilham? Yang banter ya temennya biar jelas. Nanti kan kalau temennya yang menjawab temennya, nanti ada nilai buat temennya. Nanti kalau yang temennya nggak ada yang bisa menjawab, nanti yang menjawab Bu Rini berarti nilainya buat Bu Rini loh ya. Maka berlombalah menjawab pertanyaan dari teman kamu. Oke, Mas Ilham silakan. Yang banter Mas Ilham. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Sugeng Ramadan. Saya dari kelas 10J, nomor absen saya 14. Oke, saya bertanya, apa isi dari buku Cours de Philosophie dari karya Auguste Comte yang menjadikan buku itu menjadi fenomenal dan terkenal? Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas siapa tadi Mas Ilham. Yo, sebelum kalau Bu dijawabkan jelas bisa. Siapa yang berani menjawab pertanyaan dari Ilham ada poin plus buat kalian. Oke, siapa yang bisa silakan ngacung. Ya, tadi ada yang melambaikan tangan. Apa isi ringkas ya? Jadi nggak harus menjelaskan lengkap ya. Apa isi ringkas karya Auguste Comte? Peila Mutiara. Ini ada yang ngacung Mas. Peila Mutiara. Kelas ya, Pelia, silakan Pelia Mutiara dari kelas berapa? Pelia Mutiara kelas 10C absen 7. Ya, 10C absen 7. Absen 27, Bu. Oh, 27. Oke. Ya. Silakan Mbak Pelia Mutiara.
Dalam buku Auguste Comte yang berjudul Course the Philosophe Positif, dijelaskan bahwa objek sosiologi adalah masyarakat secara keseluruhan. Ya. Ada yang bisa melengkapi? Bagus jawaban Pela, tapi masih kurang lengkap sedikit ya. Yang ditanyakan Pela, yang ditanyakan oleh Mas dari kelas UJ tadi adalah apa isi buku dari Course de Philosophe Positif itu, intisarinya apa begitu? Pela cukup, tapi mungkin ya Novia 10F, 10E ya. Ya, silakan Mbak Novia 10E nomor 24. Dalam buku Auguste Comte yang berjudul Course de Philosophe menerangkan bahwa pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat harus melalui urutan-urutan tertentu yang kemudian akan sampai pada tahap akhir, yaitu tahap ilmiah. Oke, bagus sekali ya. Oke. Itu Mas Ilham, saya menambahkan sedikit, artinya gini anak, jadi bahwa Course de Philosophe itu adalah salah satu karya Comte yang terkenal tentang masyarakat, yang mana bahwa masyarakat adalah merupakan salah satu objek penelitian sosiologi. Pada saat itu, Comte di dalam mempelajari masyarakat itu ada 3 tahapan, anak. Ada tiga tahapan. Tahap yang pertama adalah tahapan metafisika, kemudian tahapan teologia, kemudian tahap yang ketiga adalah tahapan positif. Sekarang saya akan jelaskan per tahap. Tahapan metafisika di mana pada saat era itu anak-anak masyarakat masih percaya pada hal-hal yang bersifat takhayul, masih percaya pada pohon-pohon besar, batu-batu besar yang memberikan kekuatan sehingga mereka hidupnya saat itu seperti itu. Kemudian berkembang berikutnya, era perkembangan berikutnya tahap teologia di mana masyarakat mengenal adanya ide Tuhan. Jadi mereka kepercayaan pada benda-benda gaib atau pohon-pohon besar sudah mulai berkurang. Mereka sudah percaya akan adanya Tuhan. Jadi bahwa anugerah alam di dunia ini merupakan ciptaan yang maha kuasa. Kemudian pada tahap yang ketiga adalah tahapan positif atau tahapan ilmiah, di mana masyarakat sudah mulai berpikir yang rasional. Di samping mereka sudah mengenal agama, mereka dalam menjalankan aktivitas keseharian, mereka lebih mengedepankan logika berpikir, logika atau rasional ya. Seperti kalian adalah salah satu atau sebagai generasi yang sudah mencapai tahap ilmiah. Makanya kalian dalam mengikuti pembelajaran dan sebagainya itu harus mengedepankan pada logika berpikir. Jangan ngawur, misalnya ada penugasan, ada ulangan ya dikerjakan dengan baik. Kalau pengen berprestasi ya harus belajar, karena kalian sudah generasi yang sudah tahap positif, tahap berpikir ilmiah. Jelas Mas Pela, Mas Ilham? Paham ya? Oke. Saya kira itu untuk pertanyaan pertama. Kita masuk pada fungsi sosiologi mengkaji gejala sosial ya pada PPT yang ketiga masih ya. Masih ya? Ya, oke. Ya, pada 1.3. Oke. Oke, anak-anak, kali ini kita memang ini seperti sedikit estafet ya, karena ini kan sudah diberikan beberapa tatap muka. Namun untuk materi pada slide yang ketiga ini baru kita jelaskan hari ini. Namun anak-anak, bagi anak-anakku kelas 10 A, B, C, D, E, itu anak-anak sudah lihat di video link YouTube saya ya. Bagi anak-anak yang kelas 10 F, G, H, I, J, meskipun ya mengajar Pak Afri, anak-anak boleh juga anak-anak bisa melihat link YouTube dari Bu Rini, bisa menambah kalian untuk memperdalam referensi. Jadi kalau kalian buka YouTube, kalian bisa buka dengan alamat Rini Sulistiawati Sosiologi kelas 10. Nanti kalian akan ketemu dengan video pembelajaran dari saya. Nah, meskipun itu videonya cukup sederhana, kalian bisa
memperdalam materi dengan mempelajari esensial materi ya. Jadi nanti kalian bisa buka di link YouTube saya dengan membuka alamat, kalian klik di Rini Sulistiawati Sosiologi kelas 10, nanti sudah ada video pembelajaran semua, baik dari kelas 10, 11, 12. Karena kalian baru kelas 10, nanti kalian bisa buka di kelas 10 ya. Misalnya nanti itu bisa membantu kalian untuk memperdalam materi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi sosiologi terhadap gejala sosial. Next, Mas. Oke. Ya. Kalau kita berbicara tentang fungsi itu kan tadi katakan gunanya ya. Jadi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji gejala sosial itu fungsinya apa saja, anak-anak di situ? Yang pertama, kalian bisa mengetahui pola-pola interaksi dalam masyarakat. Karena sosiologi itu kan bersifat kategoris, jadi bisa mempelajari berbagai fenomena yang saat ini terjadi. Bahkan sekarang marak baru fenomena apa, anak? COVID-19. Bagaimana proses interaksi manusia? Mereka terpaksa harus berdiam di rumah, pembelajaran harus daring. Nah, apapun konsekuensinya, meskipun kondisi pandemi ini, anak harus tetap punya semangat ya, tetap punya motivasi belajar meskipun pola interaksi kalian terbatas karena kalian harus jaga diri supaya tidak terkontaminasi oleh COVID-19. Nah, kemudian sosiologi juga membantu mengendalikan setiap tindakan manusia. Maka di sini ada nilai norma yang mengatur. Jadi supaya perilaku manusia itu bisa diterima masyarakat, supaya tercipta sebuah keteraturan sosial, maka ada yang mengendalikan, ada nilai norma yang mengatur, ada aturan yang mengatur. Yang ketiga, sosiologi juga mengkaji status peran individu. Status dan peran. Status itu apa, Nana? Status itu adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Kalian tahu status kalian saat ini sebagai apa, Nana? Sebagai apa? Pelajar. Sebagai pelajar, yaitu sebagai siswa SMA Negeri 2 Klaten. Tapi kalian apakah hanya punya satu status? Kira-kira kalian punya berapa status, anak? Apakah seseorang boleh menempati lebih dari satu status? Boleh, anak, boleh sekali. Kalian kan tidak hanya sebagai siswa pelajar ya, kalian juga sebagai anak dari orang tua kalian. Kalau kalian organisasi, misalnya kalian sebagai pengurus, ya kalian status sebagai misalnya sebagai ketua OSIS atau sebagai pengurus organisasi yang lain. Jadi seseorang tuh bisa menempati beberapa status. Nah, sekarang ada peran. Apa peran itu? Kalau status itu kedudukan, kalau peran itu adalah perilaku yang diharapkan sesuai dengan statusnya. Misalnya, status kalian sebagai pelajar atau siswa SMA Negeri 2 Klaten kelas 10. Nah, kalian harus bangga loh ya, bisa diterima di SMA 2 yang cukup favorit, bahkan masuk program sekolah penggerak. Nah, kalau statusmu sebagai siswa SMA, anak-anak coba peran. Apa yang harus kamu mainkan? Apa yang harus kamu jalankan sesuai dengan statusmu sebagai siswa SMA Negeri 2 Klaten? Ya, yo sekarang yang bisa ngacung, tunjuk jarinya. Oke, mana wajah-wajah anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng mana ya? Coba. Status sebagai siswa apa yang harus kamu mainkan? Apa yang harus kamu perankan sesuai dengan statusmu, anak-anak? Boleh lambaikan tangan. Ada Lili Erawati, ya Mas. Lili Erawati, ya Lili Erawati, perkenalkan nama, kelas, nomor, ya.
Halo, perkenalkan nama saya Lili Erawati dari kelas 10E. Iya, Nomor kelas akta 10E. 11. Iya, oke. Yang diperankan kita sebagai siswa SMA 2 adalah harus rajin belajar. Good, oke. Terus mengumpulkan waktu tepat deadline dan Iya, harus sip. mematuhi perintah guru. Tidak Iya. boleh melanggar tidak boleh melanggar Tata tertib. iya tata tertib sekolah dan harus sopan pada guru, harus care sama teman-teman, nggak boleh pilih-pilih teman, terus nggak boleh membuli teman. Oke, sip, bagus ya untuk coba satu Mbak Lili Erawati. Yang lain satu lagi coba, saya pengen referensi yang lain coba. Mana Mas yang cowok sekali yang laki-laki yuk ya, yuk Mas siapa yuk? Apa yang harus kamu perankan sebagai siswa SMA 2 kaitan dengan status sebagai siswa? Ya. Mana lambaikan tangan? Nanti disebut yang perempuan loh ya. Ayo. Ya, Mas Bonggo Nurul Falah kelas 10J. Iya. Bonggo betul? Aduh, namanya keren ini, kayak nama kerajaan nih. Sekeren wajahnya yang ganteng ini Mas Bonggo ini. Oke. Iya, sip. Apa ya sebenarnya Mas? Apa ya? Iya, ini Pak Afri ada loh, ditulis loh nanti kamu. Iya, Mas Bonggo. Sudah cakep ganteng wajahnya, pakai seragam. Ternyata cakep-cakep loh ya. Kelas 10. Iya, Mas Bonggo. Gimana? Apa yang sebenarnya selain yang silakan oleh tadi salah satu temennya? Oke. Gak usah dipikir banget kan, kamu sebagai siswa pernah jadi siswa SMP juga kan? Ya, ayo. Optimis dan menjaga nama baik sekolah. Oke, sip. Ya, optimis lah, optimis ya. Jadi optimis artinya karena ke depan kan kita nanti bisa masuk SMA 2, lulus dengan berprestasi, bisa masuk perguruan tinggi bergengsi gitu ya Mas Bonggo ya. Oke, sip bagi Mas Bonggo. Ya, oke. Ya, itu kaitan dengan status dan peran ya. Oke, nanti bisa di lain. Oke. Tentunya saya tuh kalau bisa bertemu lama, saya tuh punya satu persatu bisa ngomong semuanya loh ya. Tapi kan waktu kita terbatas, anak-anak sayang sekali ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kita bisa bertatap muka langsung, bisa mengeksplor materi sosiologi dengan menarik sekali gitu. Oke. Lanjut Mas Dafri, PPT-nya kita lanjut ya. Oke, Mas Dafri. Ya. Ini Mas, iya, oke. Nah, di sini yang tentang status peran paham ya, artinya bahwa seseorang bisa menempati beberapa status ya. Jadi bisa status sebagai anak dari orang tua kamu. Jadi saat kamu belajar di rumah juga terkadang harus membantu orang tua loh ya. Jangan sampai alasan suruh bantu Pak daring Pak tugas ya, karena harus bisa membantu waktu, kapan harus belajar, kapan bisa membantu orang tua, kapan bisa rekreasi juga, karena perlu refreshing ya, refreshingnya ya dengerin musik di kamar, kan daring kan kita nggak bisa rekreasi anak-anak ya, jadi supaya kamu tidak boring di ruangan ya, karena kan daring terus ya, ya terkadang harus bisa dihias kamarnya dengan musik-musik yang memberikan motivasi belajar ya, bisa dan sebagainya. Jadi artinya saya pengen anak-anak meskipun proses daring itu tetap memberikan semangat bagi kalian. Saya yakin nanti kalian akan jadi siswa-siswa yang hebat kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan serius ya. Oke. Kemudian yang keempat, di sini sosiologi itu bisa meningkatkan pemahaman tentang keragaman nilai, norma, dan tradisi. Ya, kita akan singkat tentang nilai. Nilai itu apa atau nilai itu? Nilai itu adalah sesuatu yang diidealkan, anak-anak. Sesuatu yang dicita-citakan. Nilai juga bisa menjadi petunjuk tentang benar, salah, boleh, tidak boleh dilakukan, perintah atau larangan. Nilai. Kalian sudah bercita-cita, sudah diterima di SMA Negeri 2 Klaten. Kalian bercita-cita ya. Tentu kalian suatu saat, nanti saya tidak hanya berhenti di SMA 2, nanti setelah lulus saya harus bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi, di UGM, ITB, IPB, ITS ya. Itu hak kamu anak-anak. Jadi kamu
punya sesuatu yang diidealkan. Karena kalau sebagai siswa punya sebuah nilai tentu akan menjadi semangat belajar. Tapi kalau siswa hanya pasrah pada nasib, yang penting daring-daring, ikut-ikut, nah itu tidak jadi motivasi. Makanya kalian sudah menjadi siswa SMA 2 harus punya sesuatu yang diidealkan. Saya di SMA 2 harus berprestasi, tidak setengah-setengah ya. Karena saya punya program jauh depan nanti, saya bisa diterima di perguruan tinggi yang favorit. Berarti nilai nanti bisa menjadi dasar kamu untuk mempersiapkan dari sekarang, yaitu dengan cara apa, anak? Belajar giat. Saya yakin bahwa SMA 2 nanti kalian akan menjadi siswa yang bisa membanggakan orang tua kalian. Ya, sedangkan norma itu cara yang digunakan untuk mencapai nilai tersebut. Norma itu cara yang digunakan untuk mencapai nilai tersebut. Jadi kalau nanti kalian pengen sukses ya nanti kalian caranya harus bagaimana? Harus belajar dari sekarang. Sportif, tertib, mulai disiplin dari sekarang karena kalian bisa nanti masuk perguruan tinggi bisa berbagai jalur. Baik dari nilai rapot yang bagus mulai dari sekarang, bisa seleksi dan sebagainya nanti bisa dipelajari ke depan. Maka anak punya semangat untuk belajar ya. Dan juga ada tradisi, ada keyakinan yang bisa dipelajari dalam masyarakat. Oke, next Mas Davri. Ya. Kemudian di sini sosiologi juga membentuk individu-individu yang tanggap, kritis dan rasional. Artinya membantu kalian untuk berpikir kritis. Halo, siapa ini anak yang coret-coret ya mengganggu ya? Ayo, siapa ini? Oh, ini kertas saya ya, Mas ya? Enggak ya? Bukan. Oke. Nah, oke anak-anak, fungsi ini mungkin ada pertanyaan anak, ada yang tidak jelas bisa ditanyakan? Boleh ditanyakan? Tentang fungsi sosiologi? Ada yang buat coretan ini. Siapa ini ya mengganggu slide tuh ya? Ada yang mau tanya? Cukup jelas? Oke, bisa dilanjut Mas. Next ke berikutnya. Ini Ajeng bikin coretan loh ya di papan slide. Ya. Oke, lanjut Mas. Next berikutnya. Nah. Nah, sekarang kita mempelajari bidang kajian sosiologi ya. Bidang kajian sosiologi anak-anak. Artinya, apa saja yang dipelajari dalam sosiologi? Kita waktunya sampai jam berapa, Mas Ari? Oh, jam 12 ya? Oke. Oke, berarti tinggal 5 menit ya? Slide aja, Mas. Ya. Nah. Perhatikan anak, di sini ada beberapa bidang kajian, ada sosiologi keluarga. Next, Mas. Langsung naik-naik aja, Mas, biar cepat, Mas. Oke. Berarti anak-anak, jadi sebetulnya bidang kajian sosiologi itu ada beberapa bidang kajian. Tapi karena kita kan tidak punya banyak waktu hari ini untuk live anak-anak, jadi nanti akan Burini upload video yang ketiga tentang bidang kajian sosiologi ya. Nanti anak-anak bisa pelajari lewat link YouTube dari saya, sehingga nanti kalau ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan di grup kelas sosiologi anak-anak ya. Karena kita tidak punya banyak waktu dijelaskan hari ini.
Ini masih ada waktu 5 menit. Kita akan berikan sesi tanya jawab atau kelas pertanyaan buat kalian ya. Jadi ya, masih ada waktu 5 menit. Kalian boleh bertanya tentang materi yang sudah Bu sampaikan tadi. Sehingga nanti untuk mempelajari bidang kajian nanti, anak-anak bisa tunggu upload video saya berikutnya, nanti akan kita upload ya. Intinya anak bahwa pelajaran sosiologi ini merupakan pelajaran yang baru bagi kalian. Kalian harus betul-betul mempelajari dengan semangat yang tinggi, karena bahwa manfaat mempelajari sosiologi ini anak-anak, kalian bisa meningkatkan kepekaan dan kepedulian kalian terhadap lingkungan sosial kalian. Ya, jadi supaya kalian menjadi individu yang peka, supaya kalian menjadi individu yang pandai beradaptasi dengan lingkungan, baik itu dalam masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lembaga organisasi yang lain. Untuk itu, boleh kita buka sesi pertanyaan, boleh yang tidak jelas, boleh tanya Nana, silahkan. Ada enggak ini? Kita beri waktu 1 menit, boleh untuk sesi pertanyaan. Boleh tentang konsep sosiologi, tentang program kedepannya untuk sosiologi. Jadi nanti kita untuk sosiologi juga ada penilaian proyek ya. Jadi proyek nanti kita agendakan pada materi rancangan penelitian sosial nanti anak-anak. Ada pertanyaan? Silakan. Kita masih ada waktu 1 menit. Ada enggak? Cukup jelas anak-anak? Gimana, cukup jelas? Ini yang kelas 10, mumpung bisa ketemu dengan Bu Rini ya, kita jarang ketemu loh ya. Sulit ketemu seperti ini. Nah, boleh kelas yang diajar Bu Rini boleh, kelasnya Pak Afri boleh. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, kita akhiri ya Mas ya. Habis ada, kita habis sebentar, nanti kita akhiri ya. Oke. Silakan yuk, kita punya waktu 1 menit. Nanti yang tanya ada bonus loh ya. Jadi setiap pertanyaan ada kan Bu Rini apresiasi ya. Dengan cara menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Komik saya dimatikan dulu. Oke, Nana, karena kita tidak punya waktu, pertemuan live ini kita akhiri. Nanti kita akan bertemu pada materi berikutnya. Yang intinya Nana tetap semangat untuk belajar sosiologi, karena sosiologi sangat bermanfaat bagi kalian, supaya nanti kalian menjadi siswa-siswa yang berprestasi dan dibanggakan. Kata apabila dalam penyampaian ini terlalu cepat karena kita terburu waktu, dan kita masih buka kesempatan nanti bisa bertanya lewat grup kelas sosiologi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.